Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam yang cukup personal ya rasanya. Hmm, Karena ini menyangkut sesuatu yang kita semua pasti pernah alami. Suasana hati yang lagi nggak enak. betul. Kita akan bedah bab 2 dari buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Judulnya, Jebakan Suasana Hati yang Perlu Diwaspadai. Yap. Pernah nggak sih Anda merasa pas lagi down, itu rasanya kayak masuk ke pasir hisap gitu? Wah, iya. Nah, semakin Anda coba cari cara cepat buat keluar, malah makin dalam terjerumusnya. Bener banget. Nah, misi kita kali ini yaitu, kita mau pahami perangkap-perangkap mental itu berdasarkan panduan Dr. Smith. Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama terus-terusan. Siap ya, kita bongkar ini? Siap. Dan penting banget buat tahu ya, mengenali jebakan ini tuh langkah awal yang fundamental. Oke. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri loh kalau Anda sering kejebak, sama sekali bukan. Tapi justru sebaliknya, kita membekali diri kita dengan, ya semacam peta lah, biar bisa navigasi medan suasana hati yang kadang sulit ini. Peta ya, oke. Memahami kenapa sih kita cenderung melakukan hal-hal tertentu pas lagi ngerasa nggak enak. Nah, itu sumber kekuatan buat berubah. Oke. Nah, Dr. Smith kan langsung menyoroti sesuatu yang kayaknya kita semua kenal banget ya. Apa tuh? Pas rasa nggak nyaman muncul karena mood lagi jelek, naluri pertama kita pasti cari jalan keluar tercepat. Hah? Iya, benar. Kayak ada alarm di kepala gitu kan, pengen dimatiin secepatnya. Betul sekali. Otak kita kan memang didesain gitu ya. Menghindari rasa sakit, cari kelegaan, dan seringnya solusi instan itu terasa efektif banget saat itu juga. Contohnya apa aja tuh yang biasa disebut di buku? Ya, buku ini nyebutin contoh-contoh yang mungkin nggak asing ya buat Anda. Mungkin langsung nyari makanan manis, Ya, comfort food. atau nonton serial berjam-jam, atau yang lagi kekinian banget nih, doom scrolling di medsos. Wah, itu. Scrolling tanpa henti. Iya, tanpa tujuan jelas gitu kan. Bisa juga yang lebih serius, kayak alkohol atau obat-obatan. Dan persis di situ ya letak masalahnya. Maksudnya, cara-cara itu kan memang berfungsi, tapi cuma sementara. Nah, itu dia. Distraksinya berhasil, rasa nggak nyamannya kayaknya keredem dikit. Tapi, Tapi begitu selesai, misal TV dimatiin, atau udah kenyang gitu. nah, disinilah konsep lingkaran setan bantuan instan dari Dr. Smith jadi relevan banget. Lingkaran setan ya? Iya, bantuan instan itu ngasih kelegaan sementara yang memang kita pengen banget pas lagi down. Tapi begitu efeknya hilang, Balik lagi ya perasaannya. seringnya balik lagi. Dan kadang, ironisnya nih, baliknya tuh lebih intens. Ditambah lagi mungkin rasa bersalah atau nyesel karena cara kita ngadepinnya tadi. Aduh, jadi nggak cuma balik ke nol ya, tapi bisa jadi malah lebih minus gitu. Bisa jadi. Kayak gali lubang tutup lubang jatuhnya. Itu gambaran yang kuat banget sih. Kayak kita minjem kelegaan sesaat, tapi bunganya tinggi banget ya di belakang. Betul. Makanya Dr. Smith ngajak kita semua, termasuk Anda yang dengerin nih, buat refleksi sedikit. Jujur sama diri sendiri. Oke, refleksinya gimana tuh? Coba dipikirin sebentar. Pas Anda lagi sedih, atau cemas, atau marah gitu, respon otomatis Anda tuh apa sih? Pelarian andalan Anda apa? Terus, apakah cara itu ngasih kelegaan cepat dari rasa sakitnya? Jujur aja. Oke. Lalu pikirin efek jangka panjangnya. Gimana pengaruhnya ke mood Anda secara umum, ke energi, ke hubungan, atau mungkin ke tujuan hidup Anda. Jangka panjangnya ya. Dan terakhir, apa harga yang Anda bayar buat kelegaan instan itu? Mungkin bukan cuma duit ya, tapi waktu yang kebuang, kesehatan, kesempatan yang hilang. Waktu, tenaga, kesehatan, kemajuan juga ya. Nah, itu dia. Menjawab pertanyaan itu buat diri sendiri. Tanpa ngejudge ya, itu kuncinya. Karena seringkali, solusi yang beneran bagus buat jangka panjang, itu malah terasa lebih susah di awal. Nggak instan gitu hasilnya. Iya juga sih. Ini kan jadi dilema ya. Gimana caranya kita milih yang baik buat jangka panjang, pas godaan buat ngerasa enakan sekarang juga tuh kuat banget. Bener. Jadi ya, ngidentifikasi strategi mana yang sebenarnya cuma bikin kita muter-muter di masalah yang sama, itu langkah pertama yang penting banget. Oke, jadi tadi soal tindakan atau pelarian instan ya. Nah, selain itu, Dr. Smith juga nekenin soal medan perang lainnya yang ada di kepala kita sendiri. Pikiran kita ya. Iya, pikiran kita, ini bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Beliau jelasin ada hubungan dua arah. Mm-mm, Kita kan tahu ya, pikiran ngaruh ke perasaan. mm-mm. Tapi sering lupa
kalau perasaan kita juga sangat nentuin jenis pikiran apa yang cenderung muncul, bener gitu? Sangat benar. Pas mood lagi rendah, itu kayak kita lagi pakai kacamata khusus. Kacamata khusus? Iya, kacamata yang bikin kita lebih peka sama hal-hal negatif. Disinilah muncul yang Dr. Smith sebut bias pikiran atau pola pikir negatif. Bias pikiran, oke. Ini bukan berarti pikiran kita rusak atau gimana ya, tapi lebih kayak ada program mental tertentu yang otomatis jalan pas kita lagi ngerasa rentan. Penting nih buat dicatat juga ya, bias pikiran ini normal loh. Betul, semua orang ngalamin. Bukan berarti ada yang salah sama Anda, tapi yaitu bias ini jadi lebih sering muncul dan lebih berisik pas mood lagi turun. Nah, sedikit. Jarak? Iya, jarak antara diri kita sama pikiran itu. Kita nggak otomatis nerima pikiran itu sebagai kebenaran mutlak tentang diri kita atau situasi kita. Kekuatan pikiran bias itu kan tergantung seberapa kita percaya sama dia. Oke. Jadi ngenalin itu langkah pertama buat ngelucutin kekuatannya gitu ya? Tepat sekali. Nah, coba kita lihat deh beberapa bias yang paling umum dibahas Dr. Smith. Biar Anda juga lebih gampang ngenalinnya di pengalaman sehari-hari. Mungkin contoh yang paling sering deh. Pernah nggak sih Anda ngalamin satu kejadian kecil nggak enak, misalnya tumpahin kapi pagi-pagi? Sering itu kayaknya. Terus langsung kepikiran, wah kacau deh hari ini, pasti sial terus gitu. Nah, itu contoh klasik dari overgeneralisasi. Overgeneralisasi. Satu peristiwa negatif dianggap bukti kalau semuanya bakal buruk. Atau kita selalu gagal. Kayak satu ubin retak dianggap seluruh lantai bakal ambruk gitu. Padahal cuma satu ya. Iya. Contoh lain yang sering. Abis gagal wawancara kerja, langsung mikir, emang gua nggak bakal dapat kerja bagus deh. Itu kan narik kesimpulan gede banget dari data yang seuprit. Oke. Jadi satu kejadian jadi representasi keseluruhan ya. Iya. Bias berikutnya nih, yang sering disebut juga, itu pas perasaan kita jadi kayak bukti kenyataan. Maksudnya? Misalnya, kita lagi cemas banget nih sebelum presentasi. Terus kita yakin sih yakin-yakinnya, pasti presentasi gue hancur total. Padahal kan belum tentu. Oke, paham. Itu yang disebut penalaran emosional. Kuat banget. Gue ngerasa bodoh, jadi gue pasti bodoh. Atau gue cemas, berarti pasti ada bahaya. Nah, itu dia. Perasaan kita yang bisa dipengaruhi macam-macam kan, kurang tidur lah, stres lah, itu dianggap sebagai bukti fakta. Padahal perasaan sama fakta itu dua hal beda. Ini bias yang licik banget sih, soalnya kerasa nyata banget pas dialami. Licik ya, benar juga. Terus ada lagi nih, yang kayaknya relevan banget di zaman sekarang. Apa tuh? Kecenderungan buat fokus ke yang negatif aja, terus yang positif diabaikan. Kayak dapat banyak pujian, tapi yang kepikiran terus malah satu kritik pedes itu. Tepat. Itu filter mental. Filter mental. Kayak kita punya saringan di kepala, yang lolos cuma informasi negatif aja, yang positif kesaring semua. Contohnya gimana tuh? Anda mungkin dapat nilai 90 di ujian, tapi fokusnya ke 10 poin yang hilang itu, terus ngerasa gagal. Padahal 90 kan bagus ya. Iya kan? Atau pas ngobrol sama orang, Anda ingatnya satu momen canggung aja, lupa sama semua obrolan seru lainnya. Sebetulnya otak kita emang punya bias negatif bawaan sih, mekanisme pertahanan kuno. Oh gitu? Iya, zaman dulu kan lebih penting ngenalin ancaman daripada ngapresiasi hal baik buat survive. Tapi di dunia modern, filter ini seringnya keterlaluan dan malah nyakitin kita. Wow, mekanisme pertahanan kuno yang jadi bumerang ya. Menarik, satu lagi deh, yang sering bikin kita ngerasa tertekan. Pikiran seharusnya atau harus. Iya, the shoulds and musts. Saya harus selalu produktif. Saya seharusnya nggak merasa sedih. Atau yang ekstrim, mikirnya hitam putih aja. Iya, dua pola itu sering berkaitan erat. Pikiran harus dan seharusnya itu bikin standar yang kaku dan nggak realistis buat diri sendiri atau orang lain. Ini sumber utama rasa bersalah, cemas, kecewa. Sementara pikiran hitam putih atau serba atau tidak sama sekali, itu melihat segalanya secara ekstrim. Sukses total atau gagal total. Sempurna atau nggak berharga sama sekali. Nggak ada area abu-abu. Contohnya kayak gimana tuh? Kalau diet gue gagal sehari, yaudah semua usaha sia-sia. Atau kalau gue nggak bisa ngerjain ini dengan sempurna, mending nggak usah sama sekali deh. Kenapa pikiran hitam putih ini bahaya sih? Karena dunia nyata kan jarang banget hitam putih ya. Iya sih. Pola pikir ini bikin kita kehilangan nuansa, kehilangan fleksibilitas. Kegagalan kecil bisa kerasa kayak bencana gede banget karena nggak ada kategori,
cukup baik atau belajar dari kesalahan. Ini micu respons emosi yang jauh lebih intens, bikin kita lebih susah bangkit lagi. Mungkin secara nggak sadar, otak nyobanya derhanain Duya pas lagi stres, tapi ya hasilnya malah ngebatasin kita. Oke. Jadi kita udah ngenalin beberapa jebakan utama nih ya. Ada pelarian instan yang nipu, terus ada berbagai bias pikiran yang muncul pas mood lagi turun. Pertanyaan besarnya sekarang, kalau kita udah mulai sadar nih sama pola-pola ini di diri kita, terus ngapain? Gimana cara ngelolainnya biar nggak terus-terusan kejebak? Kuncinya balik lagi ke dua hal tadi, ningkatin kesadaran sama belajar ngelola respons kita. Kesadaran dan respons ya. Iya, bukan ngontrol pikiran biar nggak muncul, itu susah. Tapi ngubah hubungan kita sama pikiran itu. Ingat premis dasar yang ditekankan Dr. Smith, pikiran itu cuma rangkaian kata atau gambar di kepala kita. Pikiran bukan fakta. Nah, itu dia. Pikiran bukan fakta. Kekuatannya datang dari seberapa kita beli atau percaya sama pikiran itu. Jadi gimana cara praktisnya biar nggak gampang beli pikiran-pikiran bias itu? Dr. Smith kan nawarin beberapa langkah ya. Mungkin yang pertama, kedengarannya simpel, cukup melihatnya sebagai bias. Tepat. Langkah awal itu menyadari dan melabeli. Pas Anda nangkep pikiran kayak, hari ini pasti sial. Coba bilang dalam hati, ini overgeneralisasi. Atau, ini pikiran hitam putih lagi. Cuma dilabeli gitu aja? Iya. Dengan melabelinya aja, Anda udah bikin sedikit ruang antara Anda dan pikiran itu. Anda nggak lagi nyatu sama dia. Kayak ngeliat awan gelap di langit, Anda tahu itu awan, bukan keseluruhan langit. Oke, melabeli. Tapi kadang susah ya nyadarinnya pas lagi kalut banget gitu. Gimana cara melatih kesadaran ini? Itu sebabnya Dr. Smith nyaranin mulai dengan refleksi setelah kejadian. Setelahnya ya, bukan pas lagi kejadian. Mungkin lebih gampang ngenalin bias pas emosi udah agak reda. Coba deh pakai jurnal. Catat situasinya apa, pikiran yang muncul apa, perasaan yang nyertainnya gimana, sensasi di tubuh gimana. Dicatat ya. Lakuin ini rutin buat pengalaman positif atau negatif. Nanti lama-lama otot kesadaran Anda bakal terlatih. Anda bakal mulai bisa nangkep bias ini secara real time. Oke, latihan lewat jurnal. Terus tadi ada disebut soal teknik bahasa ya. Katanya bisa bantu bikin jarak juga. Ini teknik yang cukup ampuh. Pakai bahasa yang menjaga jarak. Diffusion language. Diffusion language? Gimana tuh contohnya? Jadi, alih-alih bilang ke diri sendiri, saya gagal, coba ganti jadi, saya sedang berpikir bahwa saya gagal. Oh, Atau, saya memperhatikan adanya pikiran, saya gagal. Coba rasain bedanya. iya ya. Kayak ada jeda gitu? Betul. Frasa, saya sedang berpikir atau saya memperhatikan pikiran, itu nempatin Anda sebagai pengamat dari pikiran itu, bukan sebagai pikiran itu sendiri. Ini ngurangin dampaknya secara signifikan loh. Saya sedang berpikir, saya memperhatikan. Oke, bisa dicoba nih. Terus gimana kalau minta bantuan orang lain? Buku ini nyebutin juga kan, tapi katanya hati-hati. Bener. Minta bantuan orang terpercaya bisa manfaat sih. Soalnya kadang orang lain lebih gampang lihat pola pikir kita yang bias. Tapi Apa? ini perlu hubungan yang suportif banget. Rasa saling percaya yang tinggi, sama komunikasi yang jelas soal apa yang Anda butuhin. Harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan gimana? Misalnya, boleh nggak kalau kamu lihat aku lagi kejebak pikiran negatif, kamu ingatin pakai cara X gitu. Kalau nggak direncanain baik-baik, ini bisa jadi sumber konflik atau malah bikin Anda ngerasa dihakimi. Jadi, ya lakuin dengan bijaksana banget lah. Oke, jadi harus hati-hati dan ada kesepakatan ya. Nah, setelah kita sadar, terus melabeli, mungkin jaga jarak pakai bahasa tadi, terus apa lagi? Perlu nggak sih kita nantang pikiran bias itu? Tentu. Langkah berikutnya itu mempertanyakan dan mencari alternatif. Mempertanyakan ya. Tanya ke diri sendiri, ini pikiran beneran 100% bener nggak sih? Ada bukti yang dukung, ada bukti yang nentang, ada cara lain nggak buat lihat situasi ini? Perspektif apa ya yang mungkin gue lewatin gara-gara lagi ngerasa gini? Tujuannya bukan maksa mikir positif kan ya? Bukan itu. Tujuannya lebih ke ngebuka kemungkinan cara pandang lain yang lebih seimbang, lebih realistis. Dan kadang mungkin nggak langsung ketemu ya jawaban alternatifnya. Persis. Makanya langkah terakhir yang penting itu belajar menoleransi ketidakpastian. Toleransi ketidakpastian. Iya, nggak apa-apa kok kalau nggak langsung punya kesimpulan. Nggak apa-apa kalau ngerasa bimbang sebentar. Kasih izin diri sendiri buat duduk di pagar dulu.
Nunda penilaian, sambil ngumpulin info lebih banyak, atau sekedar biarin emosi reda dikit sebelum mutusin cara pandang mana yang paling masuk akal. Jadi nggak harus buru-buru mastiin ini benar atau salah gitu ya? Betul. Nerima kalau nggak semua hal harus langsung pasti, itu bisa melegakan banget loh. Oke, coba kita balik ke contoh kopi tumpah tadi deh. Pikiran otomatisnya kan hari ini pasti sial, overgeneralisasi, atau dasar ceroboh aku selalu gagal, hitam putih penalaran emosional. Gimana tuh terapin langkah-langkah tadi secara praktis pas itu juga? Oke, sip. Pertama, sadari pikiran itu muncul, ini overgeneralisasi nih. Atau, wah, pikiran hitam putih lagi. Oke, sadari. Kedua, labeli, oke, otak gue lagi nawarin pikiran hari sial nih. Ketiga, coba jaga jarak pakai bahasa tadi, aku memperhatikan munculnya pikiran bahwa aku ceroboh. Keempat, pertanyakan, emang bener selalu gagal? Kemarin kan aku berhasil bikin X. Emang tumpah kopi beneran ngerusak seluruh hari? Kelima, cari alternatif. Nyebelin sih, tapi ini kan cuma kopi tumpah. Bisa dibersihin kok. Terus lanjut lagi, ini nggak nentuin hariku atau diriku. Oke. Keenam, toleransi perasaannya. Oke, rasanya emang nggak enak sekarang, tapi perasaan ini bakal lewat kok. Ini mungkin nggak bikin Anda langsung happy ya. Tapi setidaknya nggak kebawa arus gitu ya? Nah, itu dia. Sangat mungkin mencegah insiden kecil itu nebajak seluruh mood Anda seharian. Tapi, ya ini butuh latihan, tentu saja. Nggak bisa instan. Latihan, kesadaran, dan milih respons. Oke deh, rasanya kita udah bedah cukup dalam ya soal jebakan-jebakan suasana hati ini. Jadi, kalau boleh dirangkum sedikit nih. Boleh. Ada 2 medan perang utama yang perlu kita waspadai pas mood lagi turun. Pertama, godaan buat cari pelarian instan, yang janjinya enak tapi seringnya malah bikin masalah makin panjang. Yap. Kedua, pikiran-pikiran bias yang nyamar jadi kebenaran mutlak, kayak overgeneralisasi, filter mental, penalaran emosional tadi, yang bikin kita makin terpuruk. Dan inti dari semua strategi yang dibahas Dr. Smith itu, ya ini. Pikiran Anda itu bukan fakta. Perasaan Anda, sekuat apapun rasanya, itu bukan bukti kalau pikiran negatif Anda 100% akurat. Jadi kekuatannya di mana? Kekuatan sejatinya itu datang dari kemampuan Anda buat ngamatin proses berpikir Anda sendiri. Ngelihat pikiran-pikiran itu datang dan pergi kayak awan di langit. Dan kemudian, milih gimana Anda bakal bertindak, terlepas dari apa kata pikiran bias tadi. Ini soal ngebangun kesadaran diri yang lebih dalam. Oke, sebagai penutup nih ya, ini mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa otomatisnya bias-bias pikiran ini bisa muncul, kayak refleks gitu kan? Langkah sangat kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ngamatinnya. Bukan buat ngubah, bukan buat ngejudge, tapi sekedar jadi pengamat yang penuh rasa ingin tahu aja sama apa yang terjadi di kepala Anda. Mungkin cuma nyoba nyadarin dan ngelabelin satu aja bias pikiran pas dia muncul hari ini. Bisa jadi, itu langkah awal yang bagus kan? Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita terhadap bab 2 dari buku Dr. Julie Smith ini ya. Semoga wawasan ini ngasih Anda beberapa alat baru lah buat navigasi pasang surut suasana hati dengan lebih bijaksana.